Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi tadi muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Jadi tadi muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang Islam, iman dan ihsan. Ini dikenal juga dengan maratibuddin atau tingkatan di dalam agama. Di mana Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, "Akhbirni 'anil Islam." Beritakan kepadaku tentang Islam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Beliau menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa dan engkau melakukan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun Islam. Malaikat Jibril mengatakan, qala sadaq, engkau benar. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Jadi seakan-akan yang bertanya ini sudah tahu jawabannya. Kemudian kata malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman. Sampaikan kepadaku tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik ataupun yang buruk. Qala sadaq. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritakan kepadaku apa itu ihsan. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung. Ibaratnya seorang pekerja, bagaimana kondisi dia ketika bekerja apabila dia melihat secara langsung atasannya ada di depannya.
pasti dia akan berupaya untuk bekerja sebaik mungkin. Dan kata Nabi SAW, fa illam takun tarah, kalaupun sekiranya engkau belum melihat Allah SWT, fa innahu yarak, namun ketahuilah, yakinilah bahwa sesungguhnya Allah SWT melihatmu. Engkau senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT. Nah, inilah tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah SWT secara langsung, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa kata Islam dan iman adalah dua kata yang apabila disebutkan secara bersamaan, dua kata yang apabila digabungkan disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing kata tersebut memiliki makna tersendiri, di mana Islam menunjukkan perkara-perkara yang zahir dan iman menunjukkan perkara hati, perkara batin. Coba perhatikan dalam hadis Jibril tadi ketika ditanya tentang Islam dan ketika ditanya tentang iman. Ketika ditanya tentang Islam, Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang zahir, yang tampak, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ketika ditanya tentang iman, beliau menjawab iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ini semuanya adalah perkara batin, perkara hati yang tidak tampak. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa kata Islam dan iman adalah dua kata yang apabila disatukan penyebutannya, digabungkan menjadi satu, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi apabila dua kata ini dipisahkan, artinya hanya disebutkan salah satu saja, misalkan hanya disebutkan kata iman saja, maka kata tersebut mencakup iman juga mencakup makna Islam. Sebagaimana ketika yang disebutkan Islam saja, maka dia mencakup perkara yang zahir dan juga mencakup iman yang merupakan perkara yang batin. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, sungguh Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kata iman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang kalian lakukan. Jadi ketika dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk mengarahkan kiblat itu ke Ka'bah. Di antara sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang mereka yang sudah meninggal dunia dan mereka hanya mendapatkan salat ke Baitul Maqdis saja, tidak mendapatkan salat ke Ka'bah. Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan salat yang mereka lakukan? Maka kemudian Allah SWT mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, artinya salat yang kalian lakukan. Di sini salat disebut dengan iman, padahal salat adalah perkara yang tampak. Jadi ini maksud dari apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kata iman dan Islam adalah dua kata yang apabila digabungkan maka masing-masing akan memiliki makna berbeda. Namun apabila dua kata ini dipisahkan, maka maknanya akan sama.
Islam maknanya adalah iman, begitu pula iman juga mencakup Islam. Jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam ungkapan beliau tadi, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, contoh Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian doa, dan beliau menyebutkan ibadah-ibadah lainnya. Semua yang beliau sebutkan di sini adalah merupakan contoh dari ibadah-ibadah, baik itu adalah ibadah qauliyah atau ibadah amaliyah atau ibadah yang zahir atau ibadah yang batin. Ada di antara ibadah tersebut yang merupakan ibadah amaliyah dan juga ibadah qalbiyah, dan di antaranya juga termasuk ibadah al-jawarih, anggota tubuh. Contoh, ikhlas adalah merupakan amalan hati. Tawakal merupakan juga amalan hati. Ikhlas tidaklah diperuntukkan melainkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 14 ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Alkitab dengan kebenaran, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah semata-mata hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut, agama tersebut semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula halnya dengan tawakal, juga merupakan amalan hati. Al-khauf, rasa takut, al-khasyah, rasa takut yang dilandasi dengan ilmu, ar-raghbah, pengharapan. Ini semuanya juga merupakan ibadah qalbiyah. Dan seluruh amalan hati ini itu semuanya juga merupakan ibadah yang masuk di dalam penamaan ibadah. Semua macam ibadah yang disebutkan oleh muallif tadi, beliau ingin memberikan contoh dari masing-masing macam ibadah yang tadi telah disebutkan. Di mana tadi kita telah menjelaskan bahwa ibadah itu ada yang merupakan ibadah qauliyah, perkataan, atau ibadah amaliyah yang merupakan perbuatan. Ada yang sifatnya zahir, yang tampak, ada yang sifatnya batin atau yang tidak tampak. Dan apa yang beliau sebutkan di sini adalah merupakan permisalan, contoh dari masing-masing jenis ibadah yang telah disebutkan tadi. Ikhwatal iman azanillahu iyyakum. Seluruh ibadah ini tidaklah boleh diperuntukkan kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah ibadah zahirah ataupun ibadah batinah, ibadah qalbiyah ataupun ibadah lisan atau ibadah anggota tubuh lainnya. Semuanya tidak dibenarkan kecuali hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memperuntukkannya bagi selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menafikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah memerintahkan untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menafikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut semata-mata hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu seluruhnya adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini doa adalah merupakan ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Walaupun sanadnya dhaif, akan tapi terdapat hadis lainnya, riwayat lainnya yang makna hadis tersebut sama dengan apa yang terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah atau inti dari ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti manasik rangkaian ibadah haji itu hanya wukuf saja, tidak. Di antara rangkaian ibadah haji ada mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, kemudian setelah itu mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina, mabit di Mina, ada tawaf, ada sa'i. Ini semuanya adalah merupakan rangkaian ibadah haji. Namun Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Ini menunjukkan bahwa inti dari pelaksanaan ibadah haji itu adalah merupakan wukuf di Arafah. Nah, begitu pula halnya ketika Nabi SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah merupakan inti dari ibadah yang dilakukan. Bukan berarti ibadah itu semata-mata hanya doa saja. Karena doa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada dua macam. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah yang merupakan bentuk permintaan secara langsung kepada Allah SWT. Kita meminta, memanjatkan permohonan kita kepada Allah, itu disebut dengan doa atau doa masalah. Ada juga yang disebut dengan doa ibadah, seperti salat yang kita lakukan, itu juga merupakan doa. Segala macam ibadah yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah merupakan doa, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada Allah. Allah mengatakan yang sombong tidak mau beribadah, setelah sebelumnya Allah perintahkan apa? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa doa itu adalah merupakan ibadah, karena Allah
menyebutkan setelah Allah perintahkan berdoa, Allah menyebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada Allah, artinya tidak mau berdoa kepada Allah SWT, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadits ad-du'a mukhul ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata muallif rahimahullahu taala, faman sarafa minha syai'an li ghairillah, siapa yang memperuntukkan, memalingkan ibadah apapun dari ibadah-ibadah yang telah disebutkan tadi, siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka sungguh dia adalah orang yang melakukan kesyirikan, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru dengan Allah SWT Tuhan lainnya, la burhana lahu bih, yang tidak ada bukti sama sekali pada dirinya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah SWT. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah merupakan intisari dari ibadah. Dan dalilnya adalah firman Allah SWT, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berkata berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan apa yang kalian minta. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya mereka yang menyombongkan dirinya tidak mau beribadah kepada Allah, artinya tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala ini ada kaitannya dengan apa yang tadi beliau sebutkan sebelumnya. Tadi beliau sebelumnya menyebutkan apa? Jenis-jenis ibadah. Beliau telah menyebutkan ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah amaliyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah amaliyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah zahirah, ibadah hati, ibadah batin, ada yang merupakan ibadah yang tampak. Maka beliau mengatakan, siapa yang memperuntukkan ibadah apapun dari ibadah-ibadah yang tadi telah disebutkan, baik itu ibadah lisan atau ibadah perbuatan, baik itu perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Contoh yang batin tadi seperti tawakal, rasa takut, rasa cinta, pengharapan, ini semuanya adalah merupakan ibadah-ibadah hati. Atau ibadah yang zahir, salat, nazar, kemudian juga puasa, kemudian juga tawaf, i'tikaf. Ini semuanya adalah merupakan ibadah zahir. Siapa yang memperuntukkan ibadah apapun dari ibadah-ibadah tadi yang disebutkan kepada selain Allah SWT, maka sungguh
dia telah melakukan suatu bentuk kesyirikan, syirik akbar, yang pelakunya kafir, keluar dari agama Islam. Dan apabila dia meninggal tidak bertaubat dari perbuatan tersebut, maka dia kekal di dalam neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah telah haramkan atasnya surga. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa selain daripada dosa-dosa kesyirikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, wa syirku aqsam wal ulama yuqassimuna syirka bi'tibarat mukhtalifah. Syirik itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang menyebutkan pembagiannya syirik itu syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Ada juga yang menyebutkan pembagiannya ditinjau dari yang zahir ataupun yang tersembunyinya, maka ada yang menyebutkan pembagiannya ada syirik zahir, ada pula syirik khafi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wa syirkuhum qismani. Kesyirikan yang mereka lakukan itu ada dua, syirkun khafiyun wa syirkun jali. Syirik yang tersembunyi dan syirik yang jelas, yang tampak. Di mana kata beliau, fal khafiyyu qad yughfar. Syirik yang tersembunyi seperti perbuatan riya, ini tersembunyi, ada kalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-jali kata beliau, wa ammal jaliyu fala yaghfiruhu Allah taala illa bitaubati min. Adapun syirik yang nyata, yang tampak, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila pelakunya bertaubat. Fa innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ungkapan muallif rahimahullahu taala, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memperuntukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik, yang kafir. Yuridu asyirkal akbar alladhi yukhriju minal millah. Musyrik yang dimaksudkan di sini adalah pelaku syirik akbar yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian muallif rahimahullahu taala menyebutkan dalil
bahwa yang melakukan kesyirikan tersebut adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 tadi, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhanalah." Siapa yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, menyeru dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan lainnya selain daripada Allah yang tidak ada bukti baginya akan kebenaran dari apa yang mereka lakukan tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya, perhitungannya ada di sisi Allah SWT. Innahu la yuflihul kafirun. Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Di akhir ayat, penutup ayat ini Allah menyebutkan apa? Orang kafir tidak mendapatkan keberuntungan. Setelah di awal tadi Allah menyebutkan apa? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang menyeru Tuhan lain bersama dengan Allah SWT. Artinya siapa yang mempersekutukan Allah dengan berdoa kepada selain Allah SWT. Di akhir ayat Allah tutup, innahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang kafir itu tidak mendapatkan keberuntungan. Maka ini menunjukkan bahwa berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan perbuatan syirik yang pelakunya kafir, keluar dari agama Islam. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini adalah muqaddimah dari beberapa macam jenis ibadah yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, yang Allah perintahkan kita untuk beribadah semata-mata hanya kepadanya. Adapun dalil-dalil dari macam-macam jenis-jenis ibadah yang tadi disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.